menceritakan seorang selebgram bernama Akane yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan dia hilang ingatan. Awalnya Akane menduga bahwa kejadian yang dia alami merupakan percobaan pembunuhan. Tetapi di waktu bersamaan, ditemukan juga rekaman suara Akane yang ingin menghilang dari dunia ini. Untuk mengungkap misteri ini, bersama saya Hendy kita masuk ke alur cerita dorama berjudul Who Am I? Seorang selebgram terkenal bernama Akane Aoi harus dirawat di rumah sakit setelah ia secara mendadak mengalami kecelakaan yang belum diketahui apa penyebabnya. Lebih parahnya lagi, akibat kecelakaan itu Akane jadi menderita amnesia atau hilang ingatan. Dia tidak mengingat siapa dirinya sendiri, melupakan ibu dan semua teman-temannya. Dari info yang ditemukan pihak kepolisian, 2 hari lalu sekitar jam 9 malam, temannya yang bernama Yua Ikegami menemukan Akane sudah terbaring di ujung tangga taman dengan keadaan terluka. Yua bilang kalau dia adalah sahabatnya Akane sejak SMA. Tapi Akane mengalami amnesia, sama sekali tidak mengingat tentang Yua. Meski belum yakin, ada satu hal yang masih tersisa dalam ingatan Akane, yaitu Akane merasa seperti ada seseorang yang sengaja mendorongnya hingga terjatuh dari tangga. Bukan itu saja, di ponselnya juga terdapat rekaman suara milik Akane sendiri yang berkata dirinya akan lenyap dari dunia ini. Hal itu dibenarkan oleh Himawari Aoi yang merupakan adiknya Akane. Mengaku sempat mendengar dari kamarnya ketika kakaknya mengucapkan kalimat itu. Jika menggunakan pesan ini sebagai bukti, detektif jadi meragukan potongan ingatan yang diceritakan Akane, sebab mereka menduga kecelakaan yang dialami Akane sebagai percobaan bunuh diri. Akane berusaha mengingat-ingat kembali dengan cara melihat foto-foto di akun Instagramnya. Rasanya mustahil dirinya yang terlihat ceria di foto tersebut sampai bisa punya niatan mengakhiri hidup. Ibunya bilang kalau sebagian besar teman-teman Akane adalah influencer juga. Diketahui Akane merupakan seorang selebgram yang mempromosikan kosmetik. Selain itu, dari Yua, gadis itu memperlihatkan foto-foto kebersamaannya dengan Akane. Sebenarnya Yua merasa agak sungkan dan malu mengajak Akane ngobrol di hadapan orang lain. Namun, meski sudah terkenal, katanya Akane masih sering mengajak Yua main bersama. Saat ini Akane juga belum sepenuhnya yakin apa benar ada seseorang yang mendorongnya dari tangga ataukah ingatan itu hanyalah mimpi. Soal pesan kematian di akun Instagram juga masih diragukan apa Akane yang mempostingnya sendiri atau orang lain. Karena hingga saat itu Akane belum mengingat kata sandi akunnya yang bisa jadi telah diretas. Melihat Akane yang bingung, Yua berusaha memberi semangat kepada Akane kalau mereka masih bisa menyelidiki kasus ini sendiri. Rencana pertama, Akane membuat rekaman video dirinya yang menjelaskan bahwa akun Instagramnya telah diretas dan dia juga hilang ingatan setelah mengalami kecelakaan. Video itu kemudian Akane kirimkan melalui akun baru kepada beberapa temannya yang ada di foto akun Instagram utama. Kebetulan orang-orang tersebut adalah influencer yang sama dengan Akane. Orang pertama yang datang adalah pria bernama Yo Wakui. Dia menceritakan kalau di hari kejadian dia sempat bertengkar dengan Akane. Yo juga kesal karena Akane tidak pernah menjawab pesan-pesannya. Tapi setelah melihat pesan aneh yang diposting Akane di Instagram, Yo mulai khawatir. Dan sekarang ia akhirnya paham setelah menerima video yang Akane kirimkan. Akane pun bertanya apakah antara dirinya dan Yo hanya teman foto saja ataukah ada hubungan lain. Namun Yo langsung memperjelas bahwa antara dia dan Akane adalah sepasang kekasih. Selama ini publik tidak ada yang tahu mengenai hubungan keduanya. Lalu soal foto Yo bersama wanita lain bernama Mayu Nakata itu cuma untuk urusan bisnis. Karena itu mereka punya satu akun bersama. Hal itu dibenarkan oleh teman lain yang juga datang bernama Kana Sayama. Kana menjelaskan kalau publik tahunya antara Mayu dan Yo yang berpacaran, tapi nyatanya mereka tidak punya hubungan selain rekan bisnis. Setelah mendengar penjelasan ketiga orang tersebut, Akane langsung dapat mengurutkan aktivitasnya di hari kejadian. Pagi itu, Akane membagikan pesan bundir lalu pergi ke kampus. Sepulangnya, dia mengunjungi kafe bersama Kana dan Mayu. Kemudian Akane mengunjungi rumah Yo dan bertengkar soal sepele. Dan malam harinya, Akane datang sendirian ke taman di mana terjadinya kecelakaan tersebut. Menurut dokter, belum dapat dipastikan kapan Akane dapat memulihkan ingatannya.
Akan tetapi, Mayu tiba-tiba menyela pembicaraan dengan bilang kalau Akane bisa saja kehilangan ingatan untuk selamanya. Perkataan Mayu yang mendadak itu seketika membuat Akane dan Yua saling memberi pandangan heran. Kalau memang Mayu teman dekatnya, kenapa ia bisa berkata kejam di hadapan Akane? Menurut Yua, kemungkinan pelakunya adalah orang yang diuntungkan dengan lenyapnya Akane. Rupanya di antara 3 orang yang menjenguknya, ada seorang lagi perempuan bernama Ai Uemura yang dilupakan Akane dan turut berfoto bersama Kana dan Mayu. Anehnya, pengikut Ai meningkat tajam dalam beberapa jam saja setelah Kana dan Mayu menggunakan hashtag dia. Yua menduga gadis itu kemungkinan menginginkan posisi Akane yang lebih terkenal dan punya banyak followers. Semua itu dapat dilihat dari hashtag yang dicantumkan gadis itu bertuliskan ganti sahabat. Atas saran dari Yua, Akane pun menghubungi Ai lewat panggilan video. Awalnya pembicaraan mereka terkesan normal, seperti saling menanyakan kabar satu sama lain. Hingga pada satu waktu, Yua tiba-tiba memotong pembicaraan dan langsung menuduh Ai adalah pelaku yang mendorong Akane dari tangga. Hashtag ganti sahabat disebut Yua sebagai bukti kalau Ai orang yang kesepian dan sengaja mendekati Akane demi merebut posisi serta menambah followersnya di Instagram. Namun Ai yang tidak terima dituduh, justru balik menyindir Akane adalah orang yang merayu Kana dan Mayu demi meningkatkan jumlah followersnya. Ai menyebut Akane sebagai gadis penyebar gosip jelek tentang sahabatnya Kana, lalu menyingkirkan orang-orang yang ingin dekat dengan Mayu dan Kana. Bukan hanya mereka bertiga saja, banyak orang lain membenci Akane yang dianggap egois, licik, serta tidak memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Mendengar segala perkataan Ai semakin membuat Akane jadi frustasi. Ia sungguh bingung manakah yang benar tentang dirinya. Entah dia korban ataukah dia gadis jahat seperti yang dikatakan Ai. Seolah-olah Akane tidak mengenal dirinya sendiri. Tiba saatnya Akane diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Entah kenapa adiknya yang biasa dipanggil Himari seperti berusaha menghindari Akane dan sama sekali tidak menyambut kepulangan kakaknya. Seakan ada sesuatu hal yang membuat Himari menjaga jarak dari Akane. Di sisi lain, Yua bantu mengelompokkan nama-nama orang yang menurutnya mencurigakan. Di antara nama tersebut, ia memilih orang yang kemungkinan punya dendam terhadap Akane. Tujuannya supaya Akane dapat lebih mengenal dirinya sendiri, kemudian mengungkap kebohongan sekaligus mencari kebenaran yang tersembunyi. Kebetulan, Yo mendapat undangan makan malam berempat dengan 2 orang teman yang juga merupakan kenalannya Akane. Dengan ditemani Yo, malam itu Akane datang ke sebuah restoran, bertemu dengan temannya yang bernama Sakuma Nayuta dan Anri Mitsui. Melihat kedua orang itu, Akane langsung menebak antara Sakuma dan Anri adalah sepasang kekasih. Anri pun langsung mengakui dia memang berpacaran dengan Sakuma, namun sekarang sudah tidak saling mencintai lagi. Jika dilihat dari foto-foto yang diposting, dulu mereka adalah pasangan yang bahagia. Tapi semua itu seketika berubah setelah Anri memergoki Sakuma yang berselingkuh dengan wanita lain. Sebagai seorang selebgram, tentu tidak mudah bagi Anri menunjukkan sisi kehidupannya yang telah berantakan, karena itu dapat menimbulkan respon negatif terhadap dirinya yang mungkin saja dianggap melakukan kesalahan. Mendengar semua cerita Anri semakin membuat Akane penasaran mengenai seperti apa dirinya dari sudut pandang orang lain. Namun jawaban Anri justru membuatnya tambah bingung, yang mana Anri berkata mungkin lebih baik jika ingatan Akane tidak pernah kembali. Semua ucapan itu ternyata berdasar pada sebuah postingan baru di akun Instagram Akane. Kalau dia mengakui telah merebut Yo dari Mayu dan sempat berpacaran, kemudian mereka putus di hari Akane mencoba bundir. Jelas Akane tidak tahu apa-apa soal postingan ini, yang kemungkinan besar akunnya digunakan oleh orang lain. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Sewaktu pulang ke rumah, ibunya bilang ada seorang temannya yang datang. Tak disangka teman yang dimaksud adalah Mayu, dan wanita itu sudah lama menunggu Akane di kamarnya. Mayu ternyata berencana memaksa Akane membuat klarifikasi lewat siaran langsung soal dirinya yang pernah memanfaatkan Mayu demi mendapatkan followers dan juga merebut Yo kekasihnya. Terlalu sakit hati, Mayu malah berharap Akane tidak ada di dunia ini lagi. Mendengar itu Akane jadi mengira kalau Mayu adalah orang yang mendorongnya di tangga. Ia bahkan tidak mengerti kenapa dirinya bisa sampai tega memanfaatkan dan merebut kekasih temannya sendiri. Semua komentar negatif warganet ditujukan pada Akane dan itu sangat mempengaruhi kondisi mentalnya.
Keesokan hari, Akane mendapat telepon dari detektif yang menyelidiki kasusnya. Detektif itu memberi kabar soal akun Instagram Akane yang diretas. Telah didapat informasi riwayat seseorang mengubah email Akane pasca kejadian. Apa yang membuat Akane sangat syok setelah ia mengetahui orang yang ternyata meretas akun Instagramnya adalah Yua, orang yang selama ini ia kira teman dekatnya. Untuk memastikan, Akane mencoba menanyakan tentang Yua pada ibunya dan juga Yu. Tetapi ibunya bilang tidak tahu apa-apa soal Yua yang dikira temannya Akane setelah menunjukkan foto mereka berdua. Begitu juga dengan Yu, sebelumnya ia tidak pernah mendengar tentang Yua dari Akane, dan sosok Yua juga tidak ada di antara foto yang pernah Akane posting. Kepada Yua, Akane mengungkapkan beberapa kecurigaan sejak ia mengalami kecelakaan. Pertama, Akane yang siuman mulai mencari pelaku yang menyamar sebagai dirinya, dan itu atas saran dari Yua. Kedua, sewaktu Akane dan Ayu berbicara lewat panggilan video, tiba-tiba Yua menyela pembicaraan dan langsung menuduh Ai tanpa bukti. Ketiga, Yua yang juga membuat daftar orang mencurigakan lalu menyarankan Akane bertemu dengan Andri dan kekasihnya. Di waktu bersamaan muncul postingan tentang cinta segitiga antara Akane, Yo, dan Mayu. Hal itu yang menyebabkan Akane dihujat oleh netizen. Berdasar informasi detektif dan semua kecurigaan tersebut, Akane merasa kejadian ini bukanlah suatu kebetulan. Jadi ia langsung menanyakan apa sebelumnya Akane pernah menyakiti Yua sehingga merencanakan semua ini. Intinya Akane cuma ingin tahu apa tujuan Yua mendorongnya dari tangga di hari kejadian. Akan tetapi, Yua tiba-tiba memutus panggilan video tanpa menjawab sepatah kata pun. Yua hanya mengirim sebuah pesan kalau dia akan menunggu Akane besok sore di depan gerbang kampus. Sikap aneh yang ditunjukkan Yua membuat Akane bimbang. Apakah antara dia dan Yua benar-benar teman dekat ataukah hanya kebohongan? Sesuai waktu yang dijanjikan, Akane memasuki gerbang kampus dengan menaiki kursi roda. Tampak orang-orang di sekitarnya mulai membicarakan tentang keburukan Akane. Bahkan di antara orang-orang tersebut ada yang menandai Akane di foto yang mereka ambil. Menyadari orang-orang mendekati dan menghujatnya secara langsung membuat Akane merasa frustasi. Ia hanya bisa pasrah menundukkan kepala sampai akhirnya Yua datang menghampirinya. Saat ini Akane bukan lagi mahasiswi peringkat S yang dipuja banyak orang. Akane masih belum mengingat siapa Yua dan kenapa fotonya tidak ada dimanapun. Yua pun menjawab, fotonya tidak ada karena memang Akane sendiri yang sengaja tidak menguploadnya. Lalu kenapa Yua bisa login ke akun Instagram Akane? Yaitu karena mereka berdua dulu membuat akun dan kata sandinya secara bersama. Kalau bukan karena mereka teman dekat yang saling percaya, tentu Yua tidak akan tahu apa-apa. Yua sadar dirinya hanyalah mahasiswi peringkat D yang tak selevel dengan Akane. Makanya wajar jika Akane tidak mau kebersamaan mereka sampai terekspos. Meskipun Akane sangat mementingkan penampilannya, tapi sesekali Akane masih meluangkan waktu bertemu Yua. Sebelum pergi, Yua mengakui kalau dirinya lah yang mendorong Akane. Bukan hanya kepada Akane, Yua juga sampai memposting video klarifikasi mengenai dirinya sebagai pelaku yang telah mencelakai hidup Akane. Yua pun datang menghampiri Akane. Ia meminta Akane segera membuat klarifikasi tambahan dengan mengatakan dia adalah korban dan Yua yang menyebar info palsu tentang Akane. Namun Akane justru menolak sebab ia merasa dirinya adalah penyebab semua masalah ini. Mendengar itu Yua malah kecewa karena Akane sudah bukan lagi yang ia kenal. Yua menganggap Akane yang sekarang lebih egois, cuek, dan tidak mau mematuhi perkataannya. Dia kemudian menceritakan mengenai pertengkaran yang terjadi di antara mereka berdua. Akane rupanya berniat putus dari Yu. Sedangkan Yo yang tidak terima menuntut balas budi Akane. Karena berkat pengaruhnya, Akane yang awalnya hanya cewek biasa jadi mendapat 100.000 followers. Bahkan dia sampai meninggalkan Mayu demi Akane karena Yo merasa Akane itu gadis yang penurut. Meskipun Akane memutuskan pergi, Yo selalu percaya Akane yang membenci kehidupan normal akan selalu kembali padanya. Tapi ternyata sikap Akane lebih memberontak dari yang ia kira. Di kamarnya, Akane berusaha memikirkan apa pengakuan Yua itu kebenaran ataukah kecelakaan yang ia alami sebagai usaha bunuh diri. Pada video klarifikasi Yua, perhatian Akane teralihkan oleh salah satu komentar yang menyebut kalau orang itu yakin Yua bukan pelaku yang sebenarnya. Akane pun memeriksa akun orang tersebut yang cuma memiliki 3 foto dan dia juga memfollow Akane. Dari salah satu foto yang memperlihatkan gelas minuman,
Akane dapat melihat pantulan ponsel yang digunakan orang tersebut. Seketika Akane langsung teringat kalau casing HP yang digunakan sama persis dengan casing HP milik Himari adiknya. Saat itu dari lantai bawah ia dapat mendengar suara ibunya yang sedang memarahi adiknya. Rupanya ibunya merasa malu dengan nilai yang didapat Himari tidak sebaik nilai dari anak tetangga sebelah. Ibunya selalu kecewa baik dengan Akane maupun Himari yang sama-sama dianggap tak punya keistimewaan sehingga tidak dapat menjadi anak yang dibanggakan. Akane yang berada di luar pun tidak mau tinggal diam. Ia mempertanyakan apa ibunya merasa malu karena kedua putrinya tidak pintar, tidak pandai olahraga, dan hanya anak biasa tanpa keterampilan khusus. Dulunya sang ibu memang merasa malu pada tetangganya yang selalu membicarakan mereka. Tapi semenjak Akane menjadi selebgram dan terkenal, pemikiran ibunya mulai berubah karena ia punya seorang anak yang akhirnya dapat dibanggakan. Akane mengungkapkan kalau dia sebenarnya merasa stres dengan kehidupan yang sekarang. Menjadi selebgram baginya butuh pengorbanan yang besar, bahkan ia sampai harus merelakan impian sejatinya dan orang-orang di sekitarnya. Akane akhirnya sadar kalau dia tak punya tempat bernaung sebagai dirinya sendiri. Perasaan itulah yang saat ini dirasakan Himari adiknya. Dulu Himari sangat kagum pada Akane yang benar-benar sosok kakak yang baik dan peduli terhadapnya. Himari juga sangat senang ketika Akane pertama kali mengenalkan Yua sahabatnya. Karena Akane butuh penjelasan, ia mengajak Himari berbicara secara empat mata di luar. Lokasi yang dipilih Himari merupakan taman tempat terjadinya kecelakaan. Di sana Himari menceritakan semua tentang Akane di hari kejadian. Pagi hari ia tak sengaja mendengar suara Akane dari dalam kamar yang berkata kalau dia akan lenyap dari dunia ini. Hari itu Himari merasa aneh karena tumben kakaknya ada di rumah. Selain itu ia juga curiga kenapa kakaknya tidak mengupload foto terbaru. Padahal hari itu Kana dan Mayu memposting foto mereka bersama Akane yang mengunjungi sebuah kafe. Oleh sebab itu, Himari yang merasa khawatir mencoba mencari kakaknya di taman ini. Ia tahu Akane selalu pergi ke sana sewaktu ada masalah. Jadi di malam itu Himari menanyakan apa maksud perkataan Akane yang ingin lenyap dari dunia ini. Rupanya Akane bukan berniat mengakhiri hidup, melainkan ia ingin membuang kehidupannya sebagai seorang selebgram. Menurut Himari, kakaknya mulai berubah sejak masuk kuliah dan terkenal di media sosial. Mendengar perkataan adiknya, Akane justru marah. Ia tidak terima dibilang berubah. Awalnya ia memang senang melihat jumlah followersnya yang kian bertambah dan itu membuktikan kalau dia orang yang istimewa. Tetapi makin hari, Akane semakin menyadari semua keistimewaan itu tak dapat dirasakan dan hanyalah berupa angka. Berapapun jumlah pengikutnya dan seberapa sering ia berdandan, itu tak bisa membantah fakta kalau Akane tetap merasa kesepian dan hampa. Jadi ia berniat memutuskan membuang semuanya dan kembali seperti kehidupan semula. Namun sewaktu Yo menelpon, Akane seolah kesulitan melepaskan hidupnya yang sekarang. Tanpa menjawab telepon, Akane bilang kepada Himari kalau dia harus pulang. Himari pun berusaha mencegah kakaknya pergi. Menurut Himari, tempat di sana bukanlah tempat yang tepat karena itu bukan rumah mereka. Ia ingin tahu kenapa kakaknya memilih menjadi seorang selebgram dan pada siapa ingin diperlihatkan. Sembari menangis, Akane yang putus asa sudah tidak tahu lagi ia sebenarnya hidup untuk siapa. Ia hanya meminta maaf kepada Himari yang tak bisa menjadi sosok kakak yang diharapkan, kemudian hendak pergi. Akan tetapi Himari yang sama-sama putus asa tiba-tiba mendorong Akane hingga terjatuh dari tangga. Himari sebenarnya tidak berniat melakukannya, tapi ia tak tahu bagaimana cara menghentikan kakaknya yang mungkin saja berjalan di atas jalur yang membuat hidupnya tersiksa. Misteri kecelakaan yang menimpa Akane akhirnya terungkap. Kalau bukan Yua pelakunya, melainkan diperbuat oleh Himari adiknya sendiri. Di waktu bersamaan, Yua yang ternyata diam-diam berada di sana dan juga mendengar percakapan mereka, sangat panik melihat Akane yang terbaring berlumuran darah. Ia langsung menghubungi nomor darurat untuk meminta ambulan, tapi tidak memberitahu soal Himari yang juga ada di lokasi. Himari meluapkan tangis dan amarahnya dengan cara membanting ponsel Akane. Buatnya, media sosial telah mengubah kakak yang paling ia sayangi menjadi sosok yang berbeda dan tidak ia kenali lagi. Dapat disimpulkan apa alasan Yua mengakui kalau dia pelakunya sebenarnya demi melindungi Himari. Di satu sisi, Yua berusaha menenangkan Himari sekaligus merahasiakan kejadian. Sedangkan di sisi lain, ia harus berjuang menyelamatkan nyawa Akane.
Setelah mengetahui semua kejadian yang sesungguhnya, dari dalam lubuk hati yang terdalam Akane meminta maaf kepada Himari. Karena apa yang telah ia perbuat justru melukai perasaan adik dan juga sahabatnya, tak terkecuali perasaan Akane sendiri. Atas semua yang terjadi, yang perlu Akane lakukan saat ini adalah membuat klarifikasi kepada semua followersnya. Ia menjelaskan bahwa Yua bukanlah pelaku yang mendorongnya. Dan apa alasan Yua mengorbankan dirinya, yaitu untuk melindungi seseorang. Jadi jika ada yang masih mempertanyakan siapa pelakunya, maka Akane secara tegas menjawab, pelaku yang mendorong dirinya adalah Akane sendiri dan bukan orang lain. Ia juga menerangkan apa alasannya, dari kejadian jatuh di tangga, hilang ingatan, dan akun yang diretas, semua itu agar viral demi mendapatkan pengikut. Tentunya semua ini kebohongan yang diucapkan Akane tanpa paksaan. Klarifikasi ini mungkin telah menghancurkan karir Akane di media sosial. Akan tetapi dengan segala pengorbanan itu, Akane masih punya kesempatan memperbaiki hidupnya. Melalui kasih sayang yang sempat terlupakan, yaitu cinta dari adiknya dan juga cinta dari sahabatnya. Cerita pun berakhir. Kebohongan yang berlarut-larut demi mengejar pengakuan orang lain dapat memicu depresi dan masalah mental. Sebagai seorang selebgram sekaligus influencer, Akane digambarkan punya kehidupan yang terlihat sempurna. Tidak ada yang menyadari, popularitas justru membuat Akane merasa sedih dan hampa. Mungkin musibah yang dialaminya adalah bentuk peringatan bahwa sebagai manusia, Akane telah melampaui batas dan melupakan orang-orang yang benar-benar sayang kepadanya. Oleh sebab itu, selagi adik dan sahabatnya masih ada, Akane harus selalu menjaganya. Karena jika mereka telah tiada, berharganya mereka akan terasa sangat nyata dan belum tentu bisa kembali lagi. Semoga dorama ini dapat memberi manfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.